Istiqomah itu kata Muhammad bin Zaid adalah takwa yang sempurna, nggak ada cacatnya lagi, ikhlas karena Allah. Sehingga dia maksudnya apa, dia datang itu pasti senang hati, dia hadir ke majlis-majlis manapun dengan senang hati, dia ngebantu di majlis manapun dengan senang hati, dia duduk ngebacanya sekalipun dengan senang hati. Bahkan karena sebab dia istiqomah tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang lebih bagi dirinya. Karena tadi bentuk takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 keramat. Coba kalau kita perhatikan satu keramat wali ini, kita kadang sampai bengong-bengong. Subhanallah, wali fulan begini, wali fulan begini, wali fulan begini. Yang dilihat jangan dia bisa terbang jalan di atas air atau badannya kepala 9 istilahnya, jangan. Tapi dilihat keramat atau karomah yang Allah berikan yang paling besar, dia istiqomah enggak dalam kebaikan, dia istiqomah enggak dalam berdakwah, dia istiqomah enggak dalam beribadah, dia istiqomah enggak dalam mengajak umat, dia istiqomah enggak dalam mengingatkan umat, dia istiqomah enggak, istiqomah, dilihat istiqomah. Kalau dia istiqomah, ikuti. Tapi kalau cuma sekadar, oh Bib, dia menghibur kami, Bib, dia lucu, Masya Allah, Bib, kemudian meriang sedikit atau hingusnya keluar dari hidung sebelah kiri sedikit, kamu sakit, oh kesian sedikit, Masya Allah. Bukan gak diikutin, tapi secukupnya. Sebab keistiqomahan tadi itu benar-benar penting. Kita lihat Nabi Muhammad SAW. Seandainya kata Nabi Muhammad SAW kayak anak, seandainya kata sakit sedikit, anak itu yang gak hadir majlis enak badan, kira-kira dakwah Islam itu bakal luas atau enggak? Kira-kira orang ini bakal jatuh cinta, respect sama Nabi atau enggak? Kira-kira kita bakal mengikuti atau enggak? Tapi Nabi Muhammad SAW kalau dilempari batu, dilempari kotoran, dicaci, dimaki, di apapun yang sekiranya tidak mengena di hati beliau, tetap beliau jalan, tetap istiqomah. Itulah keadaan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita yang istiqomah pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka-mereka semua. Amin ya rabbal Amin ya Allah. Sebab syaratnya dikumpulkan bersama mereka itu bukan dengan banyaknya amal seperti mereka. Kita paksa istiqomah kayak mereka. Kita paksa istiqomah kayak mereka. Oh Habib, nah, misalkan saya ngefans Habib sama Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Saya ngefans banget, saya pengen ikut berdakwah seperti beliau, saya pengen banget istilahnya jadi santri seperti beliau. Maka hidupkan yang namanya Habib Umar bin Hafid ini di kehidupan kamu. Apa yang paling besar? Istiqomahnya beliau. Kita sebagai santri aja kadang-kadang luar biasa kagum. Kayaknya nggak mungkin kita bisa seperti beliau. Kalau sekilas bagi orang-orang yang ada kotoran di hatinya, mungkin dengan istiqomah beliau itu kadang-kadang dia nggak punya hati. Bayangkan dulu beliau punya anak namanya Fatimah Zahra. Punya nama anak Fatimah Zahra. Waktu masih tahun 90-an apa 2000-an, 2000 ke atas. Tahun pasti. Walhasil sampai satu ketika anak beliau bersama keluarga lagi keluar kota, mengunjungi keluarga yang lain, mungkin ada nikah atau apa, Allah alam. Walhasil lagi di luar kota. Habib seperti biasa, seperti biasa mengajar, istiqomah seperti biasa. Sampai di waktu duhur kalau nggak salah dapat kabar putrinya yang namanya Zahra meninggal. Coba kalau Habib mau kita dengar, alhamdulillah, semua alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan dan sekarang taufik sama hidayah. Habib, anak Habib yang namanya Zahra meninggal. Anak tutup masjid, istirahat dulu, anak mau jemput ambil anak-anak. Tapi Habib Umar enggak, harus tetap seperti biasa. Sampai anak beliau datang, mayatnya, sholat kubur beres. Habis asar tetap taklim, habis maghrib tetap taklim, habis isya tetap taklim, sampai habis subuh rohan dipikir oh mungkin besok sedih libur kali. Enggak, tetap istiqomah seperti biasa. Kalau sebagian orang yang punya kotoran di hati, dia punya hati, nah anaknya sendiri meninggal padahal masa dia diapa-apain. Lo bukan dia diapa-apain, justru dakwahnya beliau tadi itu pahalanya sangat besar untuk anak di dalam kubur. Bahkan sampai saking sayangnya itu sama anak beliau tadi dikasih nama Daruz Zahra, tempat perempuan-perempuan yang mau belajar. Mudah-mudahan perempuan kita semua bisa menginjakkan kakinya belajar di Daruz Zahra, mudah-mudahan bisa nangis. Itu dikasih nama karena sebab selain
sebagai bentuk tempat pendidikan untuk mengikuti Sayyidah Fatimah Zahra, juga karena kita beliau sama anaknya tadi itu Syarifah Fatimah Zahra. Istiqomah ini luar biasa berat, sampai kadang-kadang bakal dicaci, oh ini nggak punya hati, ini keterlaluan, anaknya kok dibiarkan begini, nggak ditahlilkan. Namanya istiqomah nggak gampang, apalagi istiqomah sebagai kru atau sebagai ahlul khidmah yang biasa membantu di majlis-majlis manapun itu. Istiqomah itu gak bakal mudah, karena kalian dihadapkan di satu sisi kalian butuh urusan dunia dengan pekerjaan tentunya, di satu sisi kalian juga butuh sama tabungan akhirat. Otomatis kalian juga harus menyiapkan waktu. Sama pun mereka yang ada yang mungkin sebagian dari kalian sini ada kru di majlis lain juga, karena kebetulan malamnya berbeda. Jadi diusahakan istiqomah sesemangat mungkin. Kalau masih bisa bangun, kalau cuma sekedar sempoyongan, jalan pakai tongkat gak apa-apa. Ben gak punya tongkat, potong kayu di jalanan banyak tuh, buat tongkat sendiri. Ben gak punya, bawa sapu, kayunya sapu tuh, tempelan, bawa gak apa-apa, gak masalah. Ben nanti kalau dibilang orang sosokan, ben enggak. Yang ngerasain sakit kamu orang. Kau sibuk sama Allah Ta'ala celaan-celaan orang. Makanya istiqomah itu berat luar biasa. Semoga kasih hidayah taufik biar bisa istiqomah. Amin. Ayolah yang dimuliakan oleh Allah, apalagi istiqomah dalam melanjutkan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya lagi berdakwah, bukan cuma Habib yang dakwah, bukan cuma kru yang berdakwah, bukan kalian hadir ini pun berdakwah. Orang-orang semua di jalanan ngeliatin, oh fulan bin fulan ke Gunung Rambutan, oh fulan bin fulan ke Gunung Rambutan. Mereka semua hadir di majelis, itu semua dakwah, mengajak. Secara nggak langsung apa? Kalian mengajak orang untuk berkumpul berzikir bersama-sama, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas pahalanya begitu besar. Ini salawat bukan hal yang main-main. Kalian bisa membawa orang untuk hadir ke majlis-majlis Nabi Muhammad, ke majlis-majlis yang disebutkan nama Nabi Muhammad, dan mereka mau untuk bersalawat karena sebab kalian, dan kalian pun juga memperbanyak salawat. Dalam hadis Nabi mengatakan, wa anna Allah wakkala bi qabri malakan a'tahu asma'al khalaiq. Kata Nabi, Allah memberikan kepada di kubur itu malaikat yang Allah berikan kepada malaikat tersebut pendengaran, bisa mendengar semua ucapan manusia, baik yang zahir yang dia lafazkan ataupun yang di hati. Fala yusalli alaihi ahadun ila yaumil qiyamah, maka tidaklah ada satu orang pun bersalawat kepadaku sampai hari kiamat illa balaghani bismi wa ismi abi, kecuali malaikat tadi nyampaikan nama si fulan sama nama abahnya. Hadza fulan bin fulan dan sallallahu alaihi, ini fulan bin fulan telah salawat kepada Allah. Hadza fulan salawat kepada Allah. Ini kalian hadir, tadi hadir ini sudah berdakwah, membawa orang hadir, kalian baca salawat, dan yang dibawa tadi ikut baca salawat. Bayangkan setiap saat nama kita disebutkan sama malaikat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, "Man shalla alayya wajabat lahu syafaat." Kata Nabi, yang salawat kepadaku maka wajib bagi dirinya untuk mendapat syafaatku. Lah dirinya dapat, nama apa yang disebut, berarti nama abahnya juga dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya istiqomah membantu dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini istiqomah membantu dakwahnya Nabi. Tanpa kalian sadari, namanya dakwah itu seperti satu badan, dari kepala sampai kaki bentuknya berbeda, tapi masing-masing punya fungsi. Seumpama oh Habib Muhammad semua yang ceramah, yang ngajar, yang main gendang, yang tosidah. Kira-kira kalau diundang orang dapat amplop pada sendiri para mereka ya? Nah, bercanda. Dapat amplopnya sendiri, ini amplopnya aja sendirian, apalagi pahalanya. Lah kalian terus ngapain? Makanya dakwah tadi itu ada yang namanya pemain gendang, ada yang hadir, ada yang mengajar, ada yang belajar, gitu loh. Ada yang berbicara, ada yang mendengarkan, ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Kalau semuanya bilang oh enggak, yang dakwah cuma Habib Muhammad, itu salah besar. Kalian semua pun termasuk orang-orang yang dakwah, membantu dakwah yang besar Muhammad SAW.
sangat besar pahalanya. Kata Nabi SAW, mandala ala khairi falahu mithlu ajri fa'ilihi. Yang menunjukin orang kepada kebaikan, maka dia mendapatin balasan kebaikan seperti orang yang lakukan. Anak kasih contoh, jangan lupa ya nanti kalau pakai siwak, tangannya begini. Misalkan kasih contoh tangannya begini, yang 3 jari di atas, apa namanya ini? Jari manis, ini telunjuk, ini kebalik ya, sadar ya. Ini jari tengah, ini jari telunjuk, kiri lambung. Jadi 3 jari di atas, yang jempol sama yang kelingking di bawah, sama aja lah pokoknya di bawah. Ini gini, pakainya begini. Bisa pakai 2 angka 8 dari atas, tuh pakai angka 8, 3 kali baru 3 kali juga dipasang-pasang di kaki. Anak kasih tunjuk, kemudian kalian praktekkan. Selama anak pakai dapat pahala, kalian pakai dapat pahala, dan pahala kalian pun dapat juga. Pahala yang terus min ajri syekh, tapi tidak mengurangi pahala kalian. Cuma kasih unjuk doang, kasih unjuk sekali karena dia wahyu mau pernah kasih tahu begini katanya. Lihat benar, dia dapat apa? Dipakai, bisa dipraktekkan di rumah. Nah kalian juga begitu, membantu dakwah Nabi pun nggak mesti ada ceramah, nggak mesti jadi orang pintar, nggak mesti main kendang, nggak mesti musik, hadir aja. Mobil khusus kalau punya kuota lebih kayak beliau ini, masya Allah. Tiap minggu kita perhatikan luar biasa. Lebih-lebih lagi, beb yang nonton sedikit, kita nggak perlu sama yang nonton manusia, kita cuma perlu Allah yang nonton. Ini syarat sebagai bentuk apa kita berdakwah. Oh saya berdakwah nih, saya kasih lihat, saya share semua. Bodoh amat orang mau nonton atau enggak. Karena kadang-kadang kita pribadi pun tanyakan sama diri kalian, lebih senang ngebuang kuota untuk melihat TikTok daripada melihat majlis Rasulullah, majlis ini, ceramah Habib Fulan, dan seterusnya. Gak bisa kita pungkirin. Coba kau selalu nonton streaming MR, misalnya habis kota tutup. Coba nonton TikTok, kadang-kadang dari jam 1 malam sampai azan subuh gak sadar nih. Entah dari yang bagus, yang benar, sampai yang gak benar dia tonton semua pokoknya. Tonton kuotanya habis, dia sudah dia gak apa-apa, gak masalah. Makanya yang penting kita ditontonnya sama Allah, sama malaikat bas, gak penting yang lain. Share aja terus. Jangan pikir kayak kata orang, kasihannya kamu gak ada yang nonton, bodoh amat sama kata manusia. Kan saya gak pengen manusia yang nonton, saya cuma pengen Allah SWT yang nonton. Sehingga Allah lihat, oh usaha si fulan nih, dia ada usaha. Akhirnya dari usaha dia yang kecil tadi itu, dari istiqomahnya dia membantu dakwah Nabi Muhammad SAW, tanpa dia sadari di saat offline-nya ada yang nonton. Timbul kesadaran dari yang nonton, pengen tobat atau meninggal husnul khatimah. Sebab dia share tadi, setelah di-share saat offline tadi, dilihat sama yang nonton tadi, akhirnya tobat meninggal husnul khatimah. Sebab dia tadi si fulan masuk surga, sehingga Allah haramkan dia pun masuk neraka. Jadi dia nge-share pun pasti bakal masuk surga. Ini keberkahan membantu dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting banget kita istiqomah, semangat itu penting. Membantu dakwah Nabi itu penting. Karena kalau dipikir-pikir, anak kalau anak ngaca ganteng, tapi bukan itu yang dimaksud. Nah kalau ngaca itu merasa ganteng, gak pernah ada merasa cantik. Tapi maksud anak kalau anak ngaca dari amal, Allah, sholat itu kadang-kadang rasanya berat banget. Kecuali lagi punya hajat. Tanya sama diri kalian, kalau lagi punya hajat kadang sampai nangis sholatnya. Baik kalau sudah punya tagihan bon masuk, ini pengusaha yang pedagang, kalau sudah bon masuk